Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Teman-temanku yang saya sayangi, pada kultum pagi hari ini saya ingin membawa tema syirik. Syirik itu suatu perbuatan di mana seorang hamba menyekutukan Allah dengan sembahan lainnya, seperti batu, pohon, jin, kuburan-kuburan, dan lain sebagainya. Perbuatan ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan hanya mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Saya ingin membawakan suatu cerita yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dari hadis Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ada seorang lelaki yang masuk surga hanya seekor lalat, dan ada seorang lelaki yang masuk neraka hanya seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dua orang lelaki pada suatu hari berjalan atau melewati suatu kaum yang dimana kaum tersebut memiliki sesembahan. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Tidak ada yang boleh melewati kampung tersebut sampai dia memberikan sembahan kepada kampung tersebut. Wa qalu li ahadihima, maka penjaga di kampung tersebut berkata kepada salah satu dari kedua orang yang sedang berjalan tadi, qarrib, berikan sesembahan atau berkorbanlah. Qalu laisa indi syai'un uqarrib,
Maka laki-laki yang tadi berjalan berkata, saya tidak mempunyai apa-apa untuk dikorbankan. Kemudian penjaga tersebut berkata, "Qarrib walau dubaban, berkorbanlah walau hanya seekor lalat." Qarrib dubaban faqallau sabilahu fadakhala an-nar. Maka penjaga tersebut membolehkan ia berjalan untuk melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu dia masuk neraka. Kemudian berkata pada salah satunya, berkorbanlah. Dia menjawab, ma kuntu liuqarriba syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak pernah mengkorbankan apapun itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarubu unuqahu fadakhala jannah. Maka penjaga tersebut memenggal kepalanya dan laki tersebut masuk ke dalam surga. Dari cerita tadi kita bisa mengambil faedah bahwa sekecil apapun kita berkorban untuk selain Allah, itu termasuk perbuatan yang Allah benci. Allah tidak akan mengampuni hamba tersebut sampai ia bertaubat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Dan jika terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.